Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah. Sini saya akan mempresentasikan materi sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utamanya adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses berbeda. Yang kedua, mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Selanjutnya, sinkronisasi clock. Beberapa sifat dari algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi adalah: yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihadirkan. Keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Selanjutnya, bagian-bagian penting dalam sinkronisasi. Yang pertama, ada berbagi pemakaian sumber daya. Kedua, pengurutan kejadian. Tiga, kesepakatan clock tersebar. Lalu, cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu atau Universal Coordinate Time atau UTC. Selanjutnya adalah clock logika. Bisa dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu, walaupun pengguna kata clock sudah mewas. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu yang disebut clock skew. Selanjutnya adalah algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Yang penting adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini bisa disebut clock logika. Selanjutnya, Lamport mendefinisikan relasi yang disebut happen before, di mana ekspresi A menuju B dibaca A terjadi sebelum B. Artinya semua proses sepakat bahwa kejadian pertama adalah A, diikuti sesudahnya kejadian B. Terdapat dua situasi pada relasi happen before. Yang pertama, bila A dan B adalah kejadian atau event dalam proses yang sama dan A terjadi sebelum B, maka A terjadi sebelum B adalah true. Bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh pesan lain, maka A terjadi sebelum B adalah true juga. Selanjutnya, ini adalah gambar dari sinkronisasi clock logika dengan Lamport. Keterangannya adalah: pada gambar A tampak 3 buah sistem dengan clock masing-masing yang bekerja dengan lagi yang berbeda. Sedangkan gambar B, clock system dikoreksi dengan algoritma Lamport. Selanjutnya adalah clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real time system. Karena alasan efisiensi dan redundansi yang mengakibatkan ada 2 masalah muncul. Yang pertama adalah bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Yang kedua, bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Selanjutnya, algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Clock hardware hanya berubah nilai di dalam register, seperti nilai 32 bit yang kelak di roll over. Lalu ada 4 algoritma, yaitu algoritma Christian, algoritma Berkeley,
algoritma rata-rata. Yang terakhir ada sumber clock eksternal, jamak yang artinya banyak. Selanjutnya, algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima WWT sehingga dapat berfungsi sebagai time saver secara periodik, sistem mesin mengirim pesan ke time saver menanyakan waktu terkini. Terdapat dua masalah dalam algoritma ini, yaitu yang pertama, masalah besar adalah waktu penanya tidak boleh dimundurkan dan untuk mengatasinya adalah memperlambat clock. Masalah kecil adalah waktu tunda dari balasan server yang besarnya variat tergantung beban jaringan. Selanjutnya adalah algoritma Berkeley, digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Dengan daemon di server time melakukan polling ke semua klien yang akan dijawab oleh setiap clock. Seperti yang ada di gambar di bawah ini. Untuk keterangannya, daemon time menanyakan clock ke semua mesin. Pada gambar A, pada gambar B, mesin-mesin yang ditanya oleh daemon menjawab. Kemudian gambar C adalah daemon time memberitahu semua mesin berapa nilai koreksi yang harus digunakan. Selanjutnya adalah algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval sinkronisasi yang lebarnya tetap. Selanjutnya, sumber clock eksternal. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP atau Network Time Protocol. Digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Waktu diperoleh dari beberapa sumber ATC. Koreksi dari waktu lambat diperhitungkan. Ketiga, gunakan media overlap sebagai perkiraan terbaik. Selanjutnya, penggunaan sinkronisasi clock. Yang pertama itu ada Atmos Once Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Kedua, setiap koneksi server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Yang ketiga, bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Selanjutnya, yang kedua ada konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam file system tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Kedua, bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan dapat menyebabkan inkonsistensi. Selanjutnya, pemilihan algoritma. Algoritma distribusi memerlukan suatu proses untuk bertindak sebagai koordinator, inisiator, atau melakukan beberapa peran khusus. Ada dua algoritma yang akan dibahas, yaitu algoritma Bully dan algoritma cincin. Selanjutnya, yang pertama adalah algoritma Bully. Algoritma pengganggu atau algoritma Bully yang dibuat oleh Garcia Molina tahun 1982. Bila sebuah proses mendapati koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Proses P mengadakan pemilihan sebagai berikut. P mengirim pesan election ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. Kedua, bila tidak ada tanggapan, proses P memenangkan pemilihan dan menjadi koordinator. Ketiga, namun bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab, proses tersebutlah yang akan mengambil alih proses pemilihan. Pekerjaan proses P sendiri selesai. Selanjutnya, ini adalah algoritma menggambar dari algoritma Bully. Pada gambar A,
Proses 4 mengadakan pemilihan atau election. Pada gambar B, proses 5 dan 6 merespon memberitahu 4 untuk berhenti. Sekarang 5 dan 6 masing-masing akan mengadakan pemilihan. Selanjutnya, yang kedua adalah algoritma cincin. Algoritma ini berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika atau fisik, di mana bila sebuah proses mendapati koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Selanjutnya, algoritma ini adalah gambar dari algoritma cincin. Tangannya adalah yang pertama. Dalam gambar terlihat bahwa proses 2 dan 5 mendapatkan proses 7 yang berperan sebagai koordinator mengalami crash. Kemudian proses 2 dan 5 membangun pesan election dan memulai sirkulasi pesan ini. Akhirnya pesan tersebut akan tersebar ke segala arah. Kemudian kedua proses 2 dan 5 akan mengubah pesan tersebut menjadi pesan koordinator yang disirkulasikan lagi dengan anggota dan urutan ring yang tepat sama seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah mutual exclusion. Pada mutual exclusion terdapat beberapa algoritma. Yang pertama adalah algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis atau critical region. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses mengirim pesan rilis ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Selanjutnya, di sini ada gambar dari algoritma terpusat. Untuk gambar A, proses 1 meminta izin atau request ke koordinator untuk masuk ke critical region. Dan izin diberikan. Pada gambar B, proses 2 meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama, tapi koordinator tidak menjawab. Pada gambar C, bila proses 1 keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu atau rilis koordinator yang kemudian mengizinkan proses kedua. Selanjutnya adalah algoritma tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor proses, dan waktu terkininya. Di sini terdapat algoritma tersebar atau gambar algoritma tersebar. Itu gambar A. Dua proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan pula. Pada gambar B, proses 0 memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Yang gambar C, bila proses 0 selesai, pesan OK dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Selanjutnya adalah algoritma token ring. Algoritma token ring menggunakan sebuah jaringan bus dengan proses yang tidak berurutan. Posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain.
Selanjutnya, untuk kelebihan algoritma terpenting, yaitu yang pertama, algoritma ini menjamin hanya satu proses masuk critical region karena hanya satu proses yang dapat mempunyai token. Yang kedua, starvation tidak terjadi karena adanya pengurutan proses. Kelemahan yang pertama, jika token hilang, token harus dibangkitkan lagi, dan mendeteksi token hilang adalah sulit karena interval waktu kemunculan token tidak dibatasi. Yang kedua, proses yang crash akan menimbulkan kesulitan. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.